Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tema firman kehidupan kita, Allah tahu jalan hidup terbaik kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub diperkenalkan kepada kita sebagai seorang yang takut akan Tuhan dan terkaya dari semua orang di sebelah timur pada waktu itu. Namun dalam kisah selanjutnya, keadaan hidup Ayub mendadak berubah oleh serangkaian musibah besar yang memusnahkan harta miliknya. Dia kehilangan anak-anaknya dan kesehatannya semakin hari semakin memburuk saja. Pada kenyataannya, sekalipun Ayub hidup takut akan Allah dan dinyatakan tidak melakukan yang salah di mata Tuhan, tetapi hidupnya mengalami penderitaan dengan kehilangan harta dan anak-anaknya. Kemudian Ayub terkena penyakit yang tidak kunjung sembuh, hingga istri dan sahabatnya mengatakan bahwa Ayub telah berbuat dosa kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh istri dan sahabatnya sangat tidak bisa diterima oleh Ayub. Karena memang dia tidak melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan Allah. Bergumul dalam penyakit dan penderitaan tidak mudah bagi kita. Ditambah lagi beban itu dari orang terdekat dan dari sahabat kita yang tidak bersimpati dengan penyakit dan penderitaan yang kita alami. Bahkan malah menuduh dan memfitnah kita. Ini pasti akan tambah menyakitkan bagi kita. Pengalaman iman Ayub menjadi sebuah pelajaran yang mahal bagi kita. Di saat genting dan penuh pergumulan, berbagai pertanyaan ditambah cebohan dari sahabat-sahabatnya itu, sepertinya tidak ada yang peduli dan mendampingi Ayub. Tetapi satu hal yang patut kita lihat, Ayub kembali mencari dan tetap percaya bahwa Allah pembelanya. Itu yang disampaikan oleh Ayub dalam firman kehidupan kita hari ini, yang mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apa yang disaksikan oleh Ayub, mari kita jadikan juga menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup kita. Sesulit apapun hidup kita, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang setia memberikan pertolongan kepada kita, umatnya. Seperti Ayub tidak menyalahkan dan tidak meninggalkan Tuhan, tetapi menerima penderitaan itu dan dia tetap hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan penyakit dan penderitaan itu hadir dalam hidup kita, mari kita tetap setia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan untuk menolong kita. Jangan bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan, tetapi tetaplah pelihara hidup setia kepada Tuhan. Itulah rahasia Ayub untuk tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan, meskipun didera penderitaan berat. Ayub menyadari segala sesuatu adalah anugerah. Dia lahir telanjang, sehingga apapun miliknya adalah kepunyaan dan anugerah Tuhan. Karena itu Ayub tetap tekun mengasihi Tuhan. Ayub memiliki iman dan kesetiaan terhadap Allah dan selalu melakukan perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, setiap orang pasti mengalami penderitaan atau menghadapi penyakit, sehingga ia merasa berada dalam situasi yang sangat buruk. Namun ingatlah dan mari belajar dari kisah Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menanggung penderitaan, kita harus tetap hidup taat menyembah Tuhan, apapun keadaannya. Kita harus memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk selalu sabar, tabah, dan kuat untuk senantiasa setia dan taat dalam menantikan belas kasih Tuhan. Demikianlah firman kehidupan kita.
Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas belas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah kami melalui firman kehidupan hari ini, kami semakin diyakinkan dan dikuatkan. Betapapun sulitnya pergumulan kehidupan kami, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan yang senantiasa memberikan kami keselamatan, jalan keluar dan pertolongan. Biarlah kiranya kasih-Mu yang terus menyertai dan memberkati kami, secara khusus dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.